Shalom adik-adik, apa kabar? Kali ini ketemu sama Karya lagi. Yuk, sebelum masuk sharing kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul bersama. Kami boleh belajar firman Tuhan, Tuhan yang buka hati kami. Sehingga setiap kebenaran firman boleh kami terima, bertumbuh di dalam hati kami. Dan kami lakukan dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, ini adalah bagian paling seru. Ini bagian terakhir dari kitab Markus, pasalnya yang pertama. Wow, akhirnya kita berhasil menyelesaikan satu pasal. Yuk, sama-sama buka Alkitabnya. Kita buka di Markus 1, ayatnya yang ke-40 sampai dengan 45. Kita baca sama-sama ya. Judulnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Nah, ini ceritanya masih berlanjut ya. Yesus menyembuhkan banyak orang, Yesus melakukan banyak mujizat, dan satu lagi mujizat yang Yesus lakukan adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, luar biasanya adalah orang yang sakit kusta ini, dia datang kepada Tuhan Yesus dengan kerendahan diri, kerendahan hati gitu ya. Karena dia tahu cuma Yesus yang sanggup. Dia nggak akan mampu bisa menyembuhkan dirinya. Kalau orang-orang lain pasti menjauhi dia, pasti jijik. Karena penyakit kusta itu penyakit yang sangat menggelikan. Kalau adik-adik Karya juga sering diceritain kalau orang sakit kusta itu ya, kulitnya kelupas, lama-lama dagingnya habis kemakan sama penyakitnya. Sampai akhirnya lama-lama makin banyak gitu ya. Daging-daging yang copot dari tangannya, tubuhnya, sampai akhirnya orang ini sangat menderita gitu ya. Dan tidak ada seorang pun yang mau mendekati orang-orang yang sakit kusta. Biasanya mereka itu disingkirkan, ditaruh di luar kota jadi pengemis gitu ya. Karena tidak ada yang mau deket-deket mereka. Nah, si orang yang sakit kusta ini datang kepada Tuhan Yesus karena dia pasti sudah mendengar banyak sekali mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan siapalah dia gitu ya, kalau semua orang menjauhi dia, dokter pun mungkin menjauhi dia. Siapalah dia sehingga berani minta Tuhan Yesus untuk menolong dia. Jadi dia hanya bisa datang dengan kerendahan hati bahwa kalau Tuhan mau, Tuhan pasti bisa. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Bagaimana respon Tuhan Yesus? Kalau kita mungkin ya, aduh banyak banget sih orang yang sudah datang, saya sudah capek. Pergilah kalian semua gitu ya, jangan ganggu saya, mau istirahat. Tapi Tuhan Yesus punya hati yang penuh kasih. Dan dia bilang, "Aku mau." Wow, luar biasa ya. Meskipun di tengah capeknya Tuhan Yesus, pagi-pagi dia sudah bangun berdoa, kemudian melayani banyak orang. Sekarang datang lagi orang kusta yang mungkin kalau dia pegang dia bisa ketularan. Tapi Tuhan Yesus punya hati yang luar biasa. Dia mau menyembuhkan orang yang sakit kusta ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan bilang, "Aku mau," dan dia menjadi sembuh. Wow, luar biasa ya kuasa yang Tuhan miliki. Ketika Tuhan bilang saya mau, semua bisa terjadi. Lalu setelah dia sembuh, apa yang Yesus katakan padanya? Jangan kasih tahu siapapun. Ingat sebelum-sebelumnya kita sudah belajar, Tuhan itu selalu melarang semua orang yang dia tolong, dia sembuhkan, dia pulihkan untuk memberitakan kemana-mana. Karena nanti akan jadi heboh dan dia tidak bisa memberitakan Injil dengan leluasa.
Jadi orang itu cuma datang hanya berharap disembuhkan saja, bukan lagi mau belajar, bukan lagi pengen mengenal Tuhan, hanya berharap mukjizat. Tapi karena si kusta ini, orang yang sakit kusta ini sembuh, dia bahagia banget, dia pengen menceritakan ini semua kepada orang-orang. Dan akhirnya dia pergi, dia kasih tahu. Dan dampaknya adalah, wah, semua orang heboh berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus karena pengen mengalami mukjizat. Tuhan Yesus akhirnya harus menyingkir. Nah, kita juga mungkin mengalami hal yang sama ya adik-adik, kalau kita menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menerima mukjizat Tuhan yang luar biasa, kita pasti punya kerinduan untuk bisa sharing kepada orang-orang. Bukan cuma karena Tuhan kita itu luar biasa baiknya, tapi karena kita punya Allah yang dahsyat yang kita percaya mampu melakukan segala hal di dalam hidup kita. Jangankan cuma sakit gitu ya, apapun Tuhan bisa lakukan. Jadi kalau adik-adik merasa bahwa, wah, nilai saya jelek nih, Tuhan pasti nggak tolong saya pas ujian. Jangan salah, Tuhan ada buat kita. Cumanya, punyakah kita iman, punyakah kita kerendahan hati ketika kita datang kepada Tuhan? Jangan-jangan adik-adik terlalu sombong sehingga merasa bahwa, aku kan pintar, aku pasti bisa. Akhirnya tidak mau belajar dan akhirnya nilainya jelek. So, hari sini kita belajar bahwa kalau Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa dan kalau dia mau, dia sanggup melakukan segala hal di dalam hidup kita. Asal kita datang dengan kerendahan hati, datang dengan kerendahan diri bahwa kita nggak sanggup tanpa Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong saya. Dan setelah kita merasakan kasih Tuhan, jangan lupa share kepada orang lain sehingga orang lain mencari Tuhan, pengen tahu siapa sih Tuhan kita yang hebat, siapa sih Tuhan kita yang dahsyat yang bisa membuat kita jadi seperti ini. Nah, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Luar biasa bukan? Karya itu waktu belajar satu perikop demi satu perikop, Karya semakin amazed, semakin takjub, semakin kagum sama Tuhan. Wah, Tuhan saya baik banget, Tuhan saya hebat banget. Meskipun capek, meskipun lelah, dia selalu punya hati yang mau menolong, hati yang penuh dengan belas kasihan. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar punya hati seperti Tuhan Yesus. Dan bukan cuma punya hati seperti Tuhan Yesus, tapi juga punya hati seperti yang sakit kusta ini. Dia mau datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, kerendahan dirinya. Oke? Nah, dari sini kita belajarnya satu pasal sudah selesai. Minggu depan kita akan masuk ke pasal yang kedua. Hebat ya, akhirnya berhasil menyelesaikan tanpa kita sadari. Satu minggu kita belajar eksposisi kitab kita gitu ya, 1 Markus. Nah, nanti kita lanjutkan ke Markus yang kedua di minggu berikutnya. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Yang perlu kami lakukan hanya datang dengan kerendahan hati, memohon kepada Tuhan bahwa kami nggak sanggup tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan. Dan setelah kami menerima kebaikan Tuhan di dalam hidup kami mau share siapa Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kami sehingga kami bisa sampai seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami bukan cuma sekedar tahu Tuhan, tapi kami lakukan di dalam hidup kami setiap kebenaran firman ini. Kami imani bahwa kami punya Allah yang dahsyat. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini dulu firman-Nya. Jangan lupa kita belajar sama lagi untuk di Markus yang berikutnya ya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.